Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat subuh Masjid Al-Huda, Perumahan Pemda Bekasi, Komplek Kampung Bulan, yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Syukur alhamdulillah pada kesempatan yang penuh berkah di pagi hari yang sejuk ini, kita sudah siap-siap, sudah start, sudah siap untuk menerima nasihat-nasihat yang Allah berikan melalui saya. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat, kebaikan, kemuliaan dunia maupun kemuliaan akhirat. Salawat serta salam Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin, semoga tetap tercurah dan terlimpah kepada baginda Nabi kita Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan juga kepada seluruh umatnya. Semoga kita semua termasuk ada di dalamnya. Jamaah rahimakumullah, saya agak tergelitik dengan sebuah hadis. Annahu sallallahu alaihi wasallam qala badalahu ummati la yadkhulunal jannata bi kasratis shalah wala siyam walakin yarhamuhumullahu ta'ala bisalamatis sudur wa sakhawatin nafs wa rahmah li jami'il muslimin. Masya Allah. Jadi kata Rasulullah, selamatnya umatku, terutama umat akhir zaman itu, tidak akan bisa masuk surga bukan karena banyaknya sholat, banyaknya puasa, banyaknya kita ke masjid, walakin yarhamuhumullahu ta'ala bisalamatis sudur, akan tetapi selamatnya kita semua itu karena keselamatan hati kita. Hati harus dijaga, harus dijaga. Dari apa yang harus kita jaga? Dari berbagai macam hal-hal yang mendatangkan sebuah kemaksiatan, sebuah perkara-perkara yang mendatangkan perkara dosa, bahkan apalah lagi sampai bermaksiat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau maksiat mata masih mungkin, tapi maksiat hati yang paling berat. Jadi agama Rasulullah SAW mengajarkan bukan hanya menjaga dari fisik zahir, perilaku, ahwal, hal, dan lain-lain sebagainya, tetapi sampai
perilaku hati kita, bagaimana menjaga hati kita supaya selamat dari berbagai macam yang merusak amaliyah amal soleh kita. Masya Allah. Karenanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala, innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus ini hanyalah untuk menyempurnakan akhlak. Masya akhlak. Di akhir zaman ini yang paling rusak dan dirusak itu bukan hal-hal yang lain, tapi akhlak manusianya. Ilmunya tinggi, kalau akhlaknya rusak. Masya Allah. Sampai sekolah S1, S2, S3, sampai kebanyakan S sampai beku misalnya, tapi akhlaknya bejat, akhlaknya rusak, akhlaknya jelek, maka sesungguhnya tidak mendatangkan satu kemaslahatan, bahkan akan menjadi sebuah aib, akan menjadikan sebuah perkara-perkara yang sangat jelek sekali. Masya Allah. Dari mulai akhlak yang paling bawah, manusia yang paling bawah masyarakat, sampai para pejabat, sampai para penyangga, pemimpin, semuanya harus memiliki akhlak. Bukan akhlak sekedar bagi-bagi, tapi akhlak di mata agama dan di mata Allah. Silahkan pergunakan dengan caramu, tapi akhlak agama jangan dibuang, jangan dihilangkan, jangan ditukar. Mulianya manusia itu di dunia bisa saja karena ilmu, karena kedudukan, tapi di akhirat itu tidak berlaku kecuali hanya berdasarkan agama. Masya Allah. Diamalkan apa tidak ilmu agamanya? Makanya al-akhlaqu fawqal ilmi. Akhlak itu di atas segala ilmu. Jadi kalau orang berbagai macam yang berilmu tapi tidak berakhlak, rusak semuanya. Yang muda tidak berakhlak, rusak. Yang tua tidak berakhlak, rusak. Ustadz, ulama, kiai-kiai tidak berakhlak dengan Allah, rusak semuanya. Masya Allah. Itu apa ya? Saya pikir ada korin yang mengikuti saya. Nggak apa-apa. Karenanya qaulul ulama mengatakan at-taqwa majmu'ul ilmi wal amal wal istiqamah. Yang dimaksud dengan takwa itu bukan hanya sekedar sholat, mengerjakan perintah, meninggalkan larangan. Tidak hanya itu, majmu'ul ilmi wal amal wal istiqamah, menyatunya, bersinerginya antara ilmu, amal dan istiqamah. Di sana ada ilmu, ada amal, ada istiqamah yang ditopang dengan akhlak. Insya Allah. Mudah-mudahan insya Allah di akhir zaman ini akhlak-akhlak umatnya akan jauh semakin lebih baik. Amin ya Rabbal. Sekarang saya tanya, coba apa akhlak Rasulullah yang dikedepankan dalam kehidupan? Ada yang tahu nggak? Iya, apa akhlakul karimahnya gitu loh. Wujudnya apa? Baik. Yang dikedepankan saya hanya mengutip dari Syekh Al-Barzanji.
Wa kana sallallahu alaihi wasallam syadidal haya. Dia Rasulullah SAW itu yang dikedepankan akhlak yang pertama dan yang utama setelah ibadah, setelah yang lain-lainnya. Yang pertama dan yang utama syadidal haya, sifat rasa malu. Kalau orang tidak ahli ibadah, tidak memiliki rasa malu, pantes namanya juga bukan orang ahli ibadah. Kalau masyarakat kecil misalnya tidak memiliki rasa malu, pantas masyarakat kecil. Tapi kalau seorang pejabat, petinggi, penyangga pemerintah, siapapun orangnya, kalau dia memiliki kedudukan kemudian tidak memiliki sifat malu dengan Allah, na'udzubillah. Jadi Masya Allah. Jadi apa akhlak yang dikedepankan? Syadidal haya, kedepankan sifat rasa malu. Saya rumahnya dekat, sholatnya tidak jamaah, malu nggak kira-kira? Malu saya orang tua yang muda pada ngaji, kemudian yang tua nggak ngaji misalnya. Tapi di sini kan nggak ada, alhamdulillah, ngaji semua, alhamdulillah. Ustaz nyindir? Enggak, ngapain nyindir? Jadi syadidal haya, sifat malu yang sangat dahsyat. Kenapa Nabi memberikan contoh? Laki-laki saja memiliki sifat malu, apalah lagi seorang perempuan. Harus lebih tinggi dan lebih besar lagi sifat malunya. Masya Allah, la ilaha illallah. Jadi dikatakan syadidal haya, sifat malu yang sangat tinggi harus dikedepankan. Artinya malu itu di dalamnya, di sana ada kesantunan, di sana ada akhlak, di sana ada etika. Kalau bahasa kekinian attitude. Ya, Pak Guru. Tahu attitude? Mboh bahasa apa terserah. Ini bahasa kekinian. Kalau bahasa kitanya mah akhlak, selesai. Syadidal haya. Kemudian yang kedua, wattawadu. Tawadu. Apa itu tawadu? Halo? Tawadu itu apa? Rendah hati. Kalau bahasa Belandanya andap asor. Udah andap asor. Kalau bahasa agak sedikit pantesnya santun. Halo? Santun, tahu santun? Masya Allah, itu cerminan. Karena Rasulullah SAW 10 tahun mentauhidkan di Mekah, kemudian 13 tahun di Madinah, mengubah dunia 2/3 bisa mengenal Islam. Dengan apa? Dengan akhlak. Padahal dahulu tidak ada teknologi, tidak secanggih zaman kekinian. Mau ke sana pakai telepon, mau ke sana pakai mobil, pakai pesawat. Masya Allah. Tapi Rasulullah, Masya Allah, dengan kuda, dengan onta, dengan jalan kakinya,
semuanya memiliki perilaku hal yang sangat luar biasa. Karenanya yang harus terus dikembangkan, ditumbuh kembangkan oleh masyarakat kekinian. Jadi setelah kita sifat malu, kemudian tumbuhkan sifat tawadu. Tawadu, santun, gitu ya. Masya Allah. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Kemudian tidak hanya sekedar itu, sifat daripada kesantunan Rasulullah, yakhsifu na'lah wa yarqa'u thawbah wa nubushata wasiru fi khidmati ahli siratin saya. Jadi Rasulullah itu orang yang memiliki akhlak tinggi, walaupun seluruh perbendaharaan emas, permata, kalau dia mengatakan, hei emas, hei gunung, jadi emas, hei gunung mendekat, dia jalan. Tapi Rasulullah tidak semenang-menang, dia tetap, apa istilah kita, bahasa kita sederhana, Allah yaksifuna ala, mau memperbaiki, kalau bahasa kitanya kaos kakinya, kaos kaki kita, orang enak cuci sendiri, mesti harus nyuri, ya kan apa namanya, dicoba bisa, iya betul, barangkali istri lupa mengambil kaos kaki yang ada di sepatunya, hanya bajunya yang dicuci, cuci sendirilah kalau bisa, begitu. Masya Allah. Kasihan yang namanya keluarga istri itu, sudah capek, salah dimarahi, begitu malam dia butuh dikekepin, Masya Allah. Nah ini harus, Masya Allah, di mana sih perasaan? Jangan perilakunya kayak orang-orang yang tidak memiliki agama. Ini harus benar-benar dijaga akhlak kita kepada istilahnya keluarga. Wa yarqa'u thawbahu, tidak hanya sekedar apa bahasa kitanya memperbaiki kainnya, ya, menjahit bajunya, bahasa kekiniannya gitu ya. Kemudian wa yasiru fi khidmati ahlihi bisiratin sariyah. Kalau meminum susu, minum biri-biri, sekarang kan udah ada susu macam-macam, ada yang kalengan, yang ada sasetan, gampang zaman sekarang. Kalau dulu Rasulullah memerah biri-biri lah, nggak dikasih kalengan, merah langsung. Masya Allah. Artinya apa? Kalau kita menghendaki sesuatu, ya jangan sampai diharapkan, jangan merepotkan orang lain. Maksudnya seperti itu. Wa yasiru fi khidmati ahlihi bisiratin sariyah. Yasir, Rasul itu sangat ringan, sangat mudah, enteng. Ya, fi khidmati, dalam khidmat kepada keluarganya, ahlihi, keluarganya, terutama istri yang dimaksud. Khidmat kepada keluarga, khidmat kepada istri, bisiratin sariyah, dia dengan khidmat yang sebaik-baiknya, dengan senang, dengan tidak ngomel, tidak manyun, tidak menggerutu, tidak kesal, membantu istri itu begitu. Tapi kan suami pencari nafkah, udah kerja banting tulang, capek-capek. Ya kalau bisa, kenapa harus marah, Mas? Masya Allah. Adakah bahasa yang lebih santun, yang lebih baik?
Ini menunjukkan kekesalannya, semua menunjukkan dengan kemarahan, tidak dengan akhlak, menunjukkan jati dirinya, menunjukkan taringnya. Masya Allah, siapa saya, nggak nurut tangkap. Masya Allah, emang budaya kolonial. Akhlak Rasulullah tidak. Makanya kita terus akhlak-akhlak ini dikemukakan, disampaikan, diingatkan kembali, karena pergeseran nilai menjelang akhir-akhir zaman ini sudah semakin habis, kesantunan sudah enggak ada. Masya Allah. Jemaah rahimakumullah. Jadi karenanya dikatakan bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam setelah syadidal haya wa tawadu, kemudian tawadu, kemudian yakhsifu na'lahu wa yarqau thawbahu wa yasiru fi khidmati ahlihi bisiratin sariyah. Jadi khidmat terhadap keluarganya dengan ringan, dengan mudah, dengan senyum, dengan senang hati, bahasa kitanya. Insya Allah. Makanya mudah-mudahan ini bisa dicontoh oleh umat akhir zaman, karena dalam sebuah hadis saya menemukan satu hadis itu kelak nanti di akhir zaman itu ada orang-orangnya kecil-kecil, ya, dia berbendera merah putih dari arah timur, dia sangat mencintaiku, dia sangat menyanjung-nyanjung. Makanya di negeri kita itu banyak sholawatan, banyak baca berzanji, banyak ratib, Masya Allah. Jadi sudah nas dari Rasulullah itu. Para habaib, sesepuh-sesepuh ulama-ulama. Jadi ini termasuk orang yang sangat dirindukan oleh baginda Nabi. Sehingga bukan melihat orang-orang di zaman Nabi, istilahnya kalau kata Rasulullah SAW ketika kegelisahannya kan baginda Nabi itu yang difikirkan, yang dirindukan itu adalah bagaimana umat-umat akhir zaman mana yang dulu merindukan kita itu, mana orang yang dulu memuji-muji kita ini. Masya Allah, ternyata berada dari kabilah timur, sebelah timur, orangnya kecil-kecil, berbenderakan merah putih, mereka sangat mencintai. Dijawab oleh Nabi, aku pun sangat rindu kepadanya. Bagaimana dia tidak rindu? Dia belum pernah ketemu dengan aku, dia belum pernah mendengar nasihatku, belum pernah berjabat tangan denganku, tapi dia sudah mengagungkan dan memuliakan aku. Itu dahsyatnya daripada umat akhir zaman, terutama umat-umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang jelas semoga kita semua termasuk ada di dalamnya. Jamaah rahimakumullah. Jadi karenanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini akhlak ini kembali untuk diangkat, kembali untuk dihidupkan agar senantiasa benar-benar yang kita lakukan, yang kita kerjakan ini akhlak Rasulullah, begitu. Sehingga di Al-Quran pun dipertegas, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Qul, katakan wahai Rasulullah, in kuntum tuhibbunallah, sampaikan kepada mereka, jika mereka semuanya mencintai Allah,
fattabi'uni, ikutilah aku, ikutilah Rasulullah. Yuhibbukumullah, pasti aku akan mencintai kalian semua. Masya wa yaghfir lakum dzunubakum, dan rasa cintanya itu Rasulullah SAW rasa cintanya bukan dengan apa-apa, tetapi wa yaghfir lakum dzunubakum, yang paling pertama dan utama yang akan diturunkan dan yang akan diberikan kepada kita semua adalah ampunan Allah. Wa yaghfir lakum, menggunakan fi'il mudhari'. Wa yaghfir lakum, ghafara yaghfiru, artinya sepanjang akhlak itu terus dipakai, terus berjalan, terus dikerjakan, dipakai, maka ghafara yaghfiru, Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian semua. Amin ya rabbal. Betapa mulia jaminan dari Allah, petunjuk dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut. Karenanya kelihatannya kita ini sederhana dalam hal ini, makanya kenapa harus senantiasa selalu kita angkat, karena sudah banyak, apa istilah kita, sudah jauh dari akhlak-akhlak Rasulullah. Kelihatan mempergunakan Quran, mempergunakan hadis, tapi akhlaknya tidak dibenahi. Cerminan orang yang ahli ilmu, orang yang menuntut ilmu, orang yang ahli masjid, ahlul masjid, maka kedepankan akhlaknya, insya Allah. Jadi akhlak yang harus kita kedepankan. Jadi bukan sifat arogansi, bukan sifat kesewenang-wenangan, bukan sifat apa bahasa kitanya, ada bahasa-bahasa yang tidak patut, jangan. Tetap kedepankan akhlak, kedepankan perilaku, kedepankan kesantunan, karena itu tidak akan merendahkan dan tidak akan menghancurkan kita, justru malah ada ampunan Allah disiapkan untuk kita semua. Subhanallah. Jadi balasan Allah tidak lain, tidak bukan wa yaghfir lakum dzunubakum, ampunan Allah terus mengalir dicurahkan kita, sehingga seperti diri kita tidak memiliki dosa, seperti tidak punya dosa, semakin bersih, semakin tawadu, semakin santun, semakin baik. Masya Allah. Jadi itulah akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya dalam hadis ini, di dalam kitab Tanbih dikatakan, badala ummati la yadkhulunal jannata bi kasratis salah wala siyam walakin yarhamuhumullah bisalamatis sudur wa sakhawatin nafas wa rahmah li jami'il muslimin. Jadi karena selamatnya hati, karena juga wasakhawah, dermawan, ya, memiliki jiwa yang dermawan, jiwa yang lapang, warahmah, menumbuhkan kasih sayang, li jami'il muslimin, kepada seluruh kaum muslimin. Jadi kita harus ditumbuhkan sifat itu, kasih sayang, santun. Kalau itu ditanamkan dalam jiwanya, ini yang seperti ini akhlak Rasulullah, sepanjang itu ampunan Allah mengalir terus buat kita semua. Subhanallah. Jadi tidak terasa, bukan hanya sekedar dengan beristighfar, bukan hanya dengan ibadah-ibadah yang lain, tetapi melaksanakan kehidupan dalam kehidupan sehari-hari kita, mengedepankan akhlak, mengedepankan kesantunan yang berlandaskan kepada tuntunan Allah dan Rasulnya, ternyata dapat menggugurkan dosa-dosa kita. Subhanallah. Insyaallah ya Pak ya. Insya Allah. Udah berapa tadi?
Kok dua? Ya Allah, udah banyak dah. Jadi berikutnya wa yuhibbul fuqara wal masakin wa yajlisu ma'hum wa ya'udu mardahum wa yushayyi'u janaizahum wa la yaqtiru faqiran adqahul faqr wa ashwa. Berikutnya yang dikedepankan oleh Nabi, wa yuhibbul fuqara wal masakin, selalu mencintai kepada fakir miskin. Pemahamannya di era globalisasi, fakir miskin itu selalu dikaitkan dengan harta, padahal bukan itu. Ada yang kedudukannya tinggi tapi fakir miskin terhadap agama, perlu disantunin. Selama ini kita yang didengungkan itu kesantunan itu memberikan sembako, memberikan ini, seolah-olah yang paling hina itu adalah dengan harta, bukan dengan akhlak. Masya Allah. Jadi menyantunin orang-orang pembesar kita dengan akhlak, artinya dengan kesantunan. Jangan takut hina atau dihinakan, jangan takut. Dengan akhlak yang dikedepankan, Allah yang jelas akan menjaga kita. Apa yang mengalir rekening kebaikan kita, ampunan Allah terus mengalir untuk diri kita semua. Insya Allah. Itulah akhlak, pentingnya akhlak. Masya Allah. Makanya saya sendiri kalau jadi imam di sini malu sebetulnya. Ada guru besar kita, Ustadz Nanang. Cuma kalau guru besar itu biasa pengen nengok santrinya katanya. Jadi kadang-kadang kita malu sebetulnya kalau saya jadi imam di sini. Di sini udah banyak orang-orang soleh, banyak orang-orang alim. Masya Allah. Tapi saya belajar takzim sama guru saya. Mbak guru kan guru, saya kan bukan guru. Kan nggak ngajar di sekolah saya. Jadi subhanallah, begitu. Yuhibbul fuqara wal masakin wa yajlisu ma'ahum, tidak hanya mencintai tapi suka, senang duduk bareng sama orang-orang fakir miskin itu. Coba orang duduk bareng dengan orang fakir miskin, tanya keluhannya. Saya sering begitu Pak, survei ya. Dulu waktu menyantunin anak-anak yatim sampai banyak itu, saya bukan hanya sekedar disantunin, saya ajak duduk, saya ajak main bersama, saya main ke rumahnya. Saya tanya orang tuanya, saya tanya anaknya, bagaimana rasanya, bagaimana keluhannya, bagaimana keinginannya, duduk bareng. Itu Pak akan melembutkan hati kita, lembut hatinya. Bukan dengan menyantuni dilempar-lemparin ngasihnya, enggak. Datang sampai kepada orang-orang yang membutuhkan. Masya, itu akhlaknya begitu. Sehingga mereka pun merasa terayomi, mereka pun merasa tidak hanya satu kegembiraan dan kebahagiaan, ternyata sebuah kemuliaan baginya. Masya Allah. Saya yang model begini katanya, istilahnya jangan sampai istilah bahasa kitanya pandang bulu Pak, dalam kaidah menyantunin itu. Ya, ada yang perlu disantunin dengan harta, ada yang perlu disantunin dengan akhlak. Begitu bahasanya, dengan santun. Ya Allah, ini kan ramai di media. Jadi saya sih tetap, ayo sepanjang tidak mau mengkaji daripada ulama ilmunya para ulama kita, apalagi kalau sampai apa bahasanya Ustaz,
ulama itu diapain? Ya Allah, emang dunia kalau tanpa ulama itu dia akan berdiri tegak? Ya, nggak ngaji itu namanya. Makanya dalam sebuah hadis, qiyamud dunya bi arba'ati asya, tegak dan kokohnya dunia itu dengan 4 hal. Berapa? 1? Belum. Yang pertama, bil ilmil ulama, ilmunya ulama yang di atas. Ilmunya ulama. Laulal ulama lakanan nas kal bahaim. Dunia ini kalau tidak ada ulama, kehidupan perilaku manusia itu sudah seperti binatang. Na'udzubillah. Korup, kejam, sadis, terus seolah-olah kekuasaan. Ya persis kayak zaman Fir'aun. Na'udzubillah. Kayaknya sejauh mana khidmat kepada ulama? Karena dunia ini kalau sudah ulamanya diambilin satu-satu, mau ngaji kemana? Ngaji di Google. Masya ya Ustaz. Walaupun Google lebih canggih daripada manusia, coba sampean klik kemana saja tahu. Kalau kita jalan Ustaz, mau ke sana kemana? Nggak tahu ya. Kalau nggak tahu Google mah tahu dia. Asal ketik, klik keluar nanti. Belok kanan, belok kiri, sebelah sana ada macet. Subhanallah. Walaupun sampai di pelosok-pelosok ke jalan-jalan yang jalan tikus bahasa kita, sampai sulit jalannya, tapi dia ditunjukkan jalan cepatnya itu. Masya Allah. La ilaha illallah. Karenanya nggak bisa mengalahkan daripada ulama. Kalau dulu bahasa kitanya nggak ada ulama itu nabi. Makanya ketika ada nabi damai hidup itu. Masya Allah. Sekarang nabi sudah nggak ada. Kalau nabi-nabi akhir zaman yang bermunculan, nabi apa itu? Masya Allah. Nabi jadid. Astagfirullahaladzim. Turunannya dari mana, nasabnya dari mana, wahyunya pakai wangsit lagi. Astagfirullahaladzim. Ulama. Masya Allah. Jemaah rahimakumullah. Kemudian tidak hanya sekedar bisalamatis sudur wa sakhwatun nafas warahmah li jami'il muslimin, yang penting sifat rahmat, dermawan, kasih sayang bagi seluruh kaum muslimin. Itu akhlak yang harus dikedepankan. Karena itu yang paling ringan. Ternyata ketika kita mengedepankan hal itu, tidak usah khawatir, tidak usah takut. Ampunan Allah, penjagaan Allah, kasih sayang Allah akan tercurah kepada kita semua. Amin ya robbal. Makanya orang-orang Indonesia sifat tawadu itu terkenal sampai ke mancanegara. Tawadunya orang-orang Indonesia, santunnya orang Indonesia, gitu ya. Jadi karenanya tidak hanya sekedar terkenal, tapi kalau tidak diberitahu terus dihidup-hidupkan, nanti tenggelam. Kenapa? Orang sudah media segala macam semuanya itu kan bagi orang supaya lu susah belajar aja. Masya Allah.
Padahal kalau dengan istilah kita belajar, Allahnya lebih mudah, nyambung kepada Allahnya lebih mudah, bahkan kedekatan hati. Coba lihat wajahnya ulama saja, subhanallah. Apa hukumnya melihat wajahnya ulama? Halal. Kok halal? Ibadah. Orang dibilang ibadah halal. Ngantuk nih Novel ini. Udah mulai lagi dah. Ini kayaknya nggak ngopi nih. Iya, nggak ngopi. Subhanallah. Tanda jangan marah Pak. Iya. Ustadz katanya ngomongnya, lah iya ngasih tahu, ya Pak ya. Iya. Saja. Kemudian wayang balul ma'zirata wa la yuqabilu ahadan bima yaqra wa yamshi ma'al armanati wa dawil ubudiyah. Sifat berikutnya, Rasulullah selalu menerima alasan orang. Jadi kalau ada orang diberikan amanah, diberikan kepercayaan, terus tiba-tiba mereka memberikan alasan, terima, enggak apa-apa, enggak ada suudzon. Ya. Mudah-mudahan yang disampaikannya itu dengan benar. Terus mendoakan. Bukan menolak alasan orang lain. Wala yuqabilu ahada bima yakrahu wa yamshi ma'al armalati wa dawil ubudiyah. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini sikap yang menghindari sikap membenci, sikap kesal, sikap marah, bahkan mau berjalan bersama dengan, mohon maaf, kalau bahasa kitanya mau berjalan dengan janda-janda tua. Kalau janda muda, ya nggak usah diomong janda muda mah. Yang belum kebagian juga banyak di sini. Kasihlah kepada dulu orang tua dulu biar nambah. Ya deh. Nah, kita mah yang ustaz ya, ustaz mah tenang, usulnya santai aja, masya Allah. Kasih Bapak Haji Mastar yang sepuh-sepuh. Astagfirullahaladzim. Jadi masya Allah, ini yang harus selalu kita hidupkan. Bahkan yang lebih penting lagi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini adalah wala yahabul muluka wa yaghdabu lillahi ta'ala wa yarda li ridha. Beliau tidak pernah merasa gentar. Apa gentar? Tidak pernah merasa takut al-muluk terhadap raja, terhadap penguasa, tidak gentar. Ini para ulama, orang-orang alim nggak pernah ada rasa gentar begitu. Kesantunan tetap yang dikedepankan, munajahnya langsung kepada Allah. Tapi kalam-kalamnya hati-hati. Kalamnya ulama itu hati-hati. Bukan hanya darahnya, kalamnya juga hati-hati. Kan sering disampaikan darah ulama itu beracun. Wih. Astagfirullahaladzim. Kalau kita gali memang dahsyat. Masya Allah. Wala yahabul muluk, tidak pernah takut dengan kerajaan, tidak pernah takut dengan raja-raja, tidak pernah takut dengan penguasa. Tidak, karena ada zat yang maha kuasa. Siapa yang maha kuasa? Allah. Masya Allah. Wa yaghdabu lillahi ta'ala wa yarda. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu
semata-mata semuanya hanya karena Allah, keridhaan, kerelaan, semuanya itu hanya karena Allah. Jadi kita santun karena Allah, kita taat karena Allah, kita baik karena Allah, kita memberikan nasihat karena Allah, kita mengingatkan juga karena Allah, semuanya karena Allah, sehingga kita semuanya wa yaghfir lakum dzunubakum, ampunan Allah akan terus tercurah mengalir kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Udah jam berapa ini? 5:45 menit. Siapa? Biar jelas. Baik jamaah sekalian, kami dulu sebelum dulu Fadal. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Rahmatullah itu almarhum saudara Muhammad bin Husain bin Yahya. Siapa itu? Muhammad bin Husain bin Yahya. Rahmatullah tadi pagi pada sekitar jam 4:53 menit. Jadi di mana namanya? Di tempat di rumahnya semalam kita ke sana. Allah maghfirlah warahmatullahi wabarakatuh. Ada sekarang kita baca surah kita lakukan Allahumma warhamhu wa'afina mas'alu al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dan sampai lanjut. Jemaah rahimakumullah. Jadi lagi anak-anaknya ngaji diingatkan kematian. Tidak apa-apa. Kan semuanya juga kan pasti akan mati. Akan mati. Ada yang mau ngikut lagi? Bungkus. Kalian yang matinya. Masya Allah. Jadi karenanya kenapa terus saya angkat tentang akhlak? Karena sangat-sangat sedikit orang yang mengangkat akhlak Rasulullah SAW. Banyak menjabarkan Quran hadis, tapi yang mengangkat akhlak Rasulullah. Coba. Jadi kalau kembali kepada asal, innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus hanyalah ingin menyempurnakan akhlak, supaya akhlaknya lebih baik semuanya. Baik semuanya. Jangan yang baik ustadznya saja, jangan yang baik hanya pejabatnya saja, jangan semuanya manusianya akhlaknya bagus, jamaahnya bagus, masyarakat akhlaknya bagus, bapak-bapaknya bagus, ibu-ibunya berakhlak bagus semua. Masya Allah, penuh dengan keberkahan. Saya wa yaghfir lakum dzunubakum, ampunan Allah akan mengalir buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Makanya akhlak itu penting. Akhlak itu penting. Jadi kenapa? Karena saya masih sekarang ini masih di bulan Maulid, makanya kita angkat akhlak. Kadang-kadang kalau jamaah tabligh dan lain-lain, jamaah tabligh akbar dan lain-lain sebagainya itu lupa perilaku akhlak. Ya, jadi kalau begini kan enak, berakhlak, menyampaikan akhlak, nikmat, indah, masya Allah. Dan mudah-mudahan sekali lagi dengan terus berakhlak, bahkan dalam sebuah riwayat takhallaqu bi akhlaqillah, berakhlaklah kamu seperti akhlaknya Allah. Loh, bagaimana? Maksudnya maha pemberi, maha pengasih, maha sayang, gitu. Maksudnya akhlaknya Allah itu
Allah memiliki sifat kasih sayang kepada seluruh makhluk. Masya Allah, santun, baik. Mudah-mudahan kita semua bisa memiliki akhlak-akhlak Rasulullah SAW, sehingga apa yang dikerjakan, apa yang dijalankan oleh pribadi kita dengan mengedepankan akhlak dan terus perbaiki akhlak, maka sepanjang itu pula ampunan-ampunan Allah tercurah kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kemudian terakhir, mangga tuh sok atuh, mangga. Terus sekalian, ini ada berita duka cita susulannya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah itu ananda kita Muhammad Sulaiman usia 26 tahun. Si muda. Sebelumnya dia teman kita seperti juga dengan saya Muhammad Sulaiman. Dan alhamdulillah segala dosanya dijadikan punya Allah dan maghfirlahu warhamhu wa'afahu. Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Khalaas, Ustaz. Saya mengundang nanti insyaallah hari Ahad 16 Oktober Maulid di tempat saya di musola. Tahu kan tempat saya? Udah cari di Google. Di sini ada sesepuh kita banyak, insyaallah ya. Insyaallah nanti ada penceramah teman saya, insyaallah oleh Bapak Kiai Haji Fauzan Baihaqi LCMA. Insyaallah ya, kita jawab hari apa? Hari Ahad ba'da zuhur, siang. Jadi enak, udah sholat zuhur ke sana gitu ya. Insyaallah. Sekaligus saya juga mohon izin, insyaallah tanggal 20-nya mau berangkat umroh sama istri. Jadi ada rombongan. Jadi kebetulan mudah-mudahan istri ngajakin terus, ayolah kalau memang ada ininya, kata saya ada tiketnya. Kebetulan alhamdulillah ya, mudah-mudahan nanti berangkat insyaallah tanggal 20 saya berangkat insyaallah. Makanya mungkin barangkali kalau saya ada jadwal kemudian tidak ada, dimungkinkan saya masih di sana ya. Karena itu mudah-mudahan dengan terus dihidupkannya syiar-syiar Maulidun Nabi, Maulidur Rasul, Maulidus Sallallahu Alaihi Wasallam ini penting, Pak, penting. Jadi tidak hanya Nabi mencintai kita, kitanya pun harus mencintai Rasul. Bagaimana cara mencintai Rasulullah? Iya, pergunakan akhlak kita, berakhlaknya seperti akhlaknya Allah, kata Nabi, yang santun. Karena dengan berakhlak ini jaminan yang disiapkan, wa yaghfir lakum dzunubakum, ampunan Allah akan terus mengalir kepada kita semua. Bahkan tidak hanya sekedar ampunan, rahmatnya, kasih sayangnya, kemudahan-kemudahannya, dihilangkan semuanya kesulitan-kesulitannya. Jadi bukan hanya sekedar sholat, tetapi ini adalah mengungguli dari di atas segala-galanya akhlak ini.
Mudah-mudahan yang singkat ini ada manfaatnya. Kalau ada kalimat-kalimat saya, tutur katanya mungkin barangkali yang kurang berakhlak atau tidak patut, tidak santun, sekali lagi saya pribadi mohon meminta maaf kepada jemaah, wabil khusus kepada para pengurus, para sesepuh. Mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Jangan sampai jadi beban. Jangan sampai justru kalau sudah menyakiti repot. Saya menghindari itu karena yang paling berbahaya itu dari ucapan itu kalau sudah membekas, Masya Allah, sulit lupanya. Karenanya saya selalu istilahnya meminta maaf. Jangan sampai ada sesuatu hal mengganjal dengan ceramah saya, dengan perilaku qauliyah, fi'liyah, semuanya dah. Mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Mudah-mudahan yang jelas rahmat Allah, karunia Allah, dan ampunan Allah sebagai bentuk cinta daripada kita kepada Allah dan Rasulnya ini bisa diistiqomahkan dan bisa didawamkan sampai ke anak-anak cucu kita, sampai dengan akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Demikian barangkali yang dapat saya sampaikan. Ada yang perlu ditanyakan? Ada, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang menyangkut akhlak, banyak memang dia orang pintar, tetapi tidak baik. Dan juga banyak orang baik, kemudian dia tidak. Pejabat-pejabat negara kita itu kan orang-orang pintar semua. Ya. Tapi semuanya mereka hampir menjadi korup pada segala macam. Kemudian banyak orang baik-baik, tapi tidak pintar, tapi baik. Ini supaya seimbang antara pintar dengan baik. Itu kiat-kiatnya itu bagaimana? Dia itu pejabat negara, pintar, dia harus baik. Itu kiatnya apa Pak? Ya, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kiatnya adalah ma'al ilmi ay ad-din, harus dengan ilmu yang dimaksud bukan ilmu umum, bukan ilmu dunia, tapi ilmu agama. Lah dia sudah beragama sih sudah ngaji. Coba dibahas tentang babul akhlak. Kita dalami seluruh Quran, hadis kita kaitkan dengan akhlak. Maka akan muncul ya sifat tawadhu, ya, yuhibbul fuqara wal masakin wa tawadhu, dan lain-lain sebagainya muncul. Mereka tidak muncul karena lupa. Kenapa lupa? Tertutup, mahjub kalau bahasa kitanya. Kenapa? Kalau istilah bahasa dulu kita ngaji itu, idza dakhalul haramu kharajal haram wa idza dakhalul halalu kharajal halal. Ada sesuatu masuk barang haram yang ke dalam tubuh kita. Jadi jangan menjelekkan ABC-nya, tidak. Analisa diri kita, adakah barang haram masuk ke dalam kita? Duit kan Ustaz halal, ya duitnya halal, hasilnya dari hasil apa dulu? Kalau dari urunan, misal dari urunan judi, urunan apa lagi, khamr, ya Allah, itu barang najis. Cuma kan bentuknya uang, jadi gak kelihatan itu najis, itu tidak kelihatan. Kalau yang dilihat itu adalah misalnya seperti bangkai yang baunya sangat menyengat, nggak bakalan dimakan, betul?
cuma 10 miliar masuk ke rekening. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, dikirim bangkai mau diterima. La ilaha, itu penting. Halal apa haram? Adakah indikasi ini terhadap kecurangan, terhadap yang misalkan menzalimi orang lain, apalagi yang sifatnya menghancurkan agama? Na'udzu, tetap analisanya ke sana. Ini datang segepok misalnya di sini, ya, duit begitu, tapi apa? Perkara haram, asbab musababnya dari barang haram, tetap hukumnya najis, haram. Bukan yang datang bangkainya, wujud bangkai, tidak. Sekarang namanya Dajjal itu cerdik pandai, Masya Allah. Jadi kita juga harus hati-hati. Makanya kita harus selalu membaca doa di saat sholat, Allahumma inna na'udzubika min adzabil qabri wa min adzabil nar wa min adzabil jahannam wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masiihid. Hafal nggak begitu? Hafal nggak? Kalau nggak hafal nggak boleh pulang. Hafal nggak? Belum. Nah itu dia, nggak boleh pulang berarti itu. Doa itu nggak hafal, ya jangan ngapalin digit nomor FB masuknya harus dengan begini. Nah itu nggak dihafalin juga, nggak punya juga nggak dosa. Masya Allah, gitu ya. Masya Allah. Jadi itu yang sangat saya penting tekankan kepada seluruh jamaah, kedepankan akhlak. Sekali lagi, kedepankan akhlak. Yang tua menyayangi yang muda menghargai yang sudah sepuh, gitu ya. Semuanya insya Allah wa yaghfir lakum dzunubakum. Ampunan Allah akan selalu tercurah apabila itu semua dijalankan. Jadi lebih jelasnya dalam kalimat laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah itu ada di dalam tafsir Al-Baghawi. Tafsir Al-Baghawi, kemudian tafsir Ibnu Katsir dan tafsir kalau Jalalain, ya Jalalain ada tapi tidak seluas daripada tafsir-tafsir tadi. Munir satu lagi, Imam Nawawi. Itu ya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Sekali lagi mohon dimaafkan kalau ada salah-salah kata, kalau ada hal yang kurang berkenan. Mudah-mudahan singkat, sederhana, tapi mudah dipahami dan insya Allah bisa diamalkan semuanya. Insya Allah. Mohon maaf atas segala kurangannya. Satu lagi tadi saya mau nanya tadi. Tayyib, tafadhal. Assalamualaikum. Teori dengan praktek gimana caranya? Indikatornya dengan keimanan. Tetap keutamanya indikatornya dengan keimanan. Kalau dirasa-rasa secara menurut iman ini kira-kira sopan nggak ya begini, misalnya begitu. Oh nggak sopan, oh berarti jangan dikerjakan. Pantas nggak nih begini? Oh pantas, kerjakan. Jadi indikatornya kembali kepada hati kita. Dengan nilai keimanan tadi, dikedepankan hati kita, hati yang dilandaskan dengan keimanan. Makanya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dalam kitab Sirrul Asrarnya, ma kadzdzabal fuadu ma ra'a. Hati itu tidak akan pernah bohong apa yang dilihatnya. Gitu ya. Ma kadzdzabal fuadu ma ra'a. Jadi itu penting sekali. Jadi indikatornya adalah hati kita. Kayak rasa-rasanya begini nih, saya ini nggak pantas, ya jangan dikerjakan, jangan diteruskan, jangan nunggu ditegur, jangan.
gitu ya. Dan kalaupun ada teguran dan lain-lain sebagainya dari orang lain, entah baik atau tidak baik, berlakulah sabar terlebih dahulu. Berlakulah sabar. Oh iya, mungkin saya terlalu kali ya, terlalu bersemangat misalnya begitu. Tetap ada tengah kebaikan, sehingga nanti sesuatu yang datang kepada kita itu bukan suatu aib, bukan satu celaan, bukan satu ejekan atau kejelekan, tetapi hakikatnya memberi pelajaran dari Allah Subhanahu, pelajaran dari Allah, nasihat dari Allah. Yang ada apa? Syukur, alhamdulillah. Coba kalau udah salah dibiarkan, udah tidak baik dijelekkan, yang muda apalagi yang tua, ya kan jadi tidak enak. Dikira-kira benar, tahu-tahu salah. Dikira-kira enak, tahu-tahu tidak mengenakan bagi orang lain. Jangan. Maka akhlak tetap dikedepankan. Jadi kuncinya hati kita dengan dasar nilai-nilai keimanan. Indikatornya bagaimana? Ma kadzdzabal fuadu ma. Tidak, hati itu tidak akan pernah bohong apa yang menjadi penglihatan mata kita. Ini rasa-rasanya kayak gak beres. Oh, itu udah gak beres, tinggalin. Gitu. Kalaupun lihat aja bagaimana geraknya. Kalau perlu diingatkan. Kalau perlu diberitahu. Tapi dengan cara dan akhlak. Jangan memberitahu kemudian tidak dengan cara dengan akhlak lagi. Tujuannya baik menjadi kurang baik atau tidak baik, bisa jadi seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Cukup? Ada? Baik, tafadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini bagaimana istilahnya hukumnya seseorang ini membiarkan pada suatu istilahnya Lingkungan menyampaikan hal-hal yang kurang pas. Ya, suatu ulama atau ustadz menyampaikan. Tapi bukan Ustadz Mahfudin kan? Ustadz menyampaikan ceramah berdasarkan Quran dan hadis. Karena tidak sesuai dan kelompoknya, dibicarakan bahwa ustadz itu hanya mencari ketenaran. Hanya cerita doang. Itu bagaimana hukumnya? Padahal orang yang membaca adalah seorang muslim. Iya. Tapi bukan Ustadz Mahfudin kan? Janganlah. Kan bilang Ustadz kan pas saya lagi begini, jangan-jangan Ustadz Mahfudin lagi. Astagfirullahaladzim. Jadi kembali, semuanya itu tadi kan wala yahabul muluk. Jangan takut kepada penguasa, semuanya hanya karena Allah. Itu yang ditiru oleh Rasulullah. Semuanya karena Allah. Tapi jangan semuanya karena Allah, semuanya dilanggar. Ini karena Allah, saya begini karena Allah. Enggak juga begitu. Tetap ada aturan, disesuaikan dengan porsi keadaan kita. Kita berada di mana, hidup dengan siapa, berbicara dengan siapa, terus yang kita omongkan apa, disesuaikan. Kalau bahasa kekiniannya mutawasid. Apa itu mutawasid? Mboh, terserah Ustaz Nanang dah. Tengah-tengah saja, sedang-sedang saja gitu ya. Jadi ya kita sederhana, yang gampang, sehingga yang mudah-mudah, sehingga kita tidak menampakkan sesuatu hal atau memberatkan diri kita ataupun orang lain. Jadi kurang lebihnya begitu Pak Ustadz Master. Guru-guru kita, saya malu sebenarnya kalau ditanya sama guru-guru kita ini. Cuma belajar jadi santri yang baik, jadi murid yang baik, harus mengingatkan diri kita, oh begitu, subhanallah. Cukup ya? Udah semua ya tadi ya? Kelas yakfi, alhamdulillah. Jazakumullah sanal jaza. Mudah-mudahan taklim di pagi hari ini sampai dengan waktu syuruk diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan dicatat ibadah di mata Allah Subhanahu wa taala.
taala. Semoga dapat menggugurkan dosa-dosa kita semua, dan semoga akhlaknya insya Allah bisa diserap dan diamalkan oleh diri kita semua. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf atas segala kurangannya. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga apa yang telah disampaikan bisa bermanfaat, dan apa yang menjadi hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala.